Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah badai berlalu, Shen dan Xiaoshuan berdiri di udara. Pandangan mereka beralih ke bawah, dan mereka segera melihat Ren Xiaodong yang seperti mayat. Orang ini juga gagal menghindari badai energi sebelumnya. Sosok Shen melintas, dan dia sudah muncul di hadapan Ren Xiaodong. Namun, dia mendapati bahwa Ren Xiaodong sudah tidak bernyawa lagi. Adapun bonekanya, boneka itu juga telah hancur dalam badai energi sebelumnya, karena terlalu dekat. Pada titik ini, keenam orang dari sekte boneka surgawi dapat dianggap telah dihabisi. Setelah menyimpan cincin penyimpanan Ren Xiaodong, Shen dan Xiaoshuan sekali lagi memulai perjalanan mereka. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, sosok ilusi akhirnya muncul dari liontin giok yang tergantung di mayat Ren Xiaodong. Wajahnya dipenuhi kebencian. Itu adalah jiwa Ren Xiaodong. Pada saat yang sama, dari suatu tempat di dalam sekte 10.000 kalajengking, tiga sosok mengejar Shen dan Xiaoshuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Lama kemudian, saat malam tiba, pasir tandus yang memenuhi langit tersapu angin dingin ke seluruh daratan, baik tembok kota maupun gunung. Sulit bagi mereka untuk lolos dari terpaan angin dan pasir. Di tanah tandus, orang tidak akan dapat melihat bulan dan bintang ketika melihat ke atas. Juga tidak akan dapat melihat sungai dan hutan ketika melihat ke bawah. Sulit untuk membedakan lingkungan sekitar. Ditambah dengan cuaca yang menyebalkan, Shen dan Xiaoshuan memutuskan untuk berhenti. Tentu saja, alasan utama untuk ini adalah karena pertempuran hebat di siang hari. Mereka berdua telah menghabiskan cukup banyak energi. Beristirahat semalam dapat dianggap membuat perjalanan mereka lebih mudah. Setelah menemukan sebuah batu besar, mereka berdua menyalakan api unggun di tempat yang terlindung dari angin dan beristirahat sejenak. Api yang menyala di malam yang gelap itu, bagaikan bintang yang terang di langit malam yang tak terbatas, menerangi sebagian besar daratan di sekitarnya. Di samping api unggun, cahaya api yang berkedip-kedip memantul di tubuh Shen dan Xiaoshuan. Pada saat ini, Shen sedang memegang cincin penyimpanan di tangannya. Alisnya berkerut saat perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Ren Xiaodong sudah tewas. Secara logika, jejak spiritual pada cincin penyimpanan seharusnya ikut menghilang bersamanya. Namun, ketika Shen hendak menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin penyimpanannya, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritualnya masih terisolasi di luar. Jejak spiritual pada cincin penyimpanannya masih sekuat sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang kuat, Shen tidak akan mampu membuka cincin penyimpanan. Meskipun cincin penyimpanannya telah dibuka, itu juga menunjukkan kepada Shen bahwa Ren Xiaodong tidak mati. Paling tidak, jiwanya masih hidup. Namun, bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan spiritual Ren Xiaodong, mustahil baginya untuk bersembunyi di depan Shen. Kecuali, sialan, benda misterius di tubuhnya itulah yang menyembunyikan aura spiritualnya. Baru pada saat inilah Shen mengingatnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperdulikannya. Bahkan jika Ren Xiaodong telah kembali ke wilayah sekte boneka surgawi, mustahil baginya untuk mengejar mereka. Setelah besok, mereka berdua akan dapat mencapai perbatasan sekte 10.000 kalajengking dan memasuki hutan maple api. Shen mengalihkan pandangannya kembali ke cincin penyimpanannya di tangannya. Dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritualnya segera mengalir ke dalamnya. Sebagai pemimpin sekte junior dari sekte boneka surgawi, dia yakin pasti ada banyak harta karun di cincin penyimpanan Ren Xiaodong. Jika dia bisa menjara salah satu atau dua di antaranya, pertempuran hari ini tidak akan dianggap sia-sia. Setelah mencari beberapa saat, Shen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Selain beberapa pil obat dan batu roh, hanya ada sedikit metode ki dan keterampilan bertarung di cincin penyimpanan Ren Xiaodong. Bahkan batu roh itu hanyalah beberapa batu roh tingkat rendah biasa. Tampaknya, tidak ada yang layak mendapat perhatian Shen. Namun, saat Shen hendak menarik kembali kekuatan spiritualnya, sebuah gulungan emas di cincin penyimpanan menarik perhatiannya. Khususnya, dua kata besar yang tercetak dengan darah di atasnya membuat Shen tergerak. Boneka Vajra. Ini adalah teknik rahasia sekte boneka surgawi untuk memurnikan boneka. Sebuah pikiran terlintas di benak Shen, dan ia segera mengeluarkan gulungan itu. Begitu gulungan itu masuk ke tangannya, tekstur logam sedingin es dan tekanan berat pun mengikutinya.
boneka Vajra tingkat roh tinggi. Saat gulungan itu dibuka perlahan, informasi di dalamnya perlahan memasuki mata Shoyen. Hal ini terutama berlaku untuk metode pemurnian yang menyebabkan Shoyen sangat terkejut. Boneka yang disempurnakan dengan teknik rahasia boneka Vajra dibagi menjadi 3 tahap kultivasi: pengembalian asal, raja asal, dan kaisar asal. Boneka terkuat dapat mencapai puncak kaisar asal yang mengerikan. Pada saat yang sama, warna boneka akan berubah seiring dengan peningkatan kekuatannya. Boneka pengembalian asal biasanya berwarna hitam, boneka raja asal berwarna perak, dan boneka kaisar asal akan menjadi sepenuhnya emas. Pada saat itu, baik kecakapan bertarung maupun pertahanan mereka akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Misalnya, boneka Ran Xiaodong sebelumnya hanya berjarak setengah langkah dari raja asal. Meskipun hampir sepenuhnya berwarna perak, boneka itu masih agak kurang. Justru karena inilah Raja Utara mampu melawannya. Kalau tidak, bahkan dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan dari Raja Utara, dia tidak akan mampu mengalahkan boneka raja asal dengan mudah. Berdasarkan pemahamannya, boneka Vajra itu seperti dugaan Shoyen. Setelah disempurnakan, kekuatan tempur dan pertahanannya akan sangat hebat. Pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatan tempur boneka Vajra tidak akan lebih lemah dari seorang ahli dengan keterampilan Do kelas tinggi. Pertahanannya akan lebih mengerikan. Namun, justru karena inilah kelebihan boneka Vajra juga menjadi kekurangannya. Kemampuan bertarung dan pertahanan yang luar biasa membuat boneka Vajra tidak mungkin menahan serangan dari luar. Ini juga berarti bahwa jika boneka Vajra rusak, tidak mungkin untuk memperbaikinya. Namun, boneka setan langit milik Shoyen dengan sempurna menembusnya. Jika aku bisa menggabungkan kedua boneka ini, bukankah kekuatan Raja Utara akan bisa mencapai tingkat yang sama sekali baru? Dengan pemikiran itu, Shoyen langsung merasakan sebuah keinginan. Kehebatan pertempuran Raja Utara saat ini hanya sebanding dengan para ahli pengembalian asal tahap akhir. Meskipun ia belum sepenuhnya menyerap kekuatan petir di dalam dirinya, ia masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyempurnakannya. Namun, jika ia dapat menggabungkan boneka Vajra dengan kehebatan pertempuran Raja Utara, Shoyen percaya bahwa kehebatan pertempuran Raja Utara pasti akan mencapai Raja Asal dalam waktu singkat. Hanya saja, proses ini membutuhkan sebuah kesempatan. Kecuali Shoyen mampu menggabungkan manfaat dari boneka Vajra dan metode Ki boneka setan langit, ia hanya akan mampu menyempurnakan dan meningkatkan kekuatan Raja Utara jika keduanya cocok. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk memahami kedua teknik rahasia yang sama sekali berbeda ini dan menggabungkannya menjadi satu. Saat Shoyen mengerutkan kening, Shosun tiba-tiba mengeluarkan tangannya dan mengambil gulungan boneka Vajra. Anak kecil, apakah kamu tertarik dengan boneka Vajra ini? Shosun meliriknya sekilas beberapa kali sebelum mengembalikan gulungan itu kepada Shoyen. Shoyen segera mengangguk dan menerima gulungan itu. Aku ingin menggabungkan boneka Vajra ini dengan boneka setan langitku. Dengan cara ini, kekuatan Raja Utara akan meningkat lagi. Ini akan bermanfaat untuk perjalanan kita melalui hutan mapel api, ucap Shoyen. Ya, ini ide yang bagus. Keistimewaan boneka Vajra ini adalah sifatnya yang kuat dan sombong. Boneka setan langitmu kebetulan tidak memiliki sifat ini. Jika keduanya digabungkan, itu akan menjadi hal yang baik. Shosun tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tangannya ke arah Shoyen dan meminta gulungan boneka setan langit di cincin penyimpanannya. Biarkan aku melihat boneka setan langit milikmu. Mungkin aku bisa membantu. Jujur saja, aku pernah melakukan hal seperti itu di masa lalu, ucap Shosun. Keterkejutan tanpa sadar terpancar di wajah Shoyen saat mendengar ini. Dia tidak ragu untuk menyerahkan boneka setan langit di cincin penyimpanannya kepada Shosun. Apakah kamu masih ingat 3 perubahan misterius api langit? Saat itu, metode Ki juga memiliki beberapa kelemahan khusus. Aku merasa itu tidak masuk akal, jadi aku memodifikasinya sendiri, ucap Shosun. Alis Shoyen langsung terangkat saat kata-kata ini diucapkan. Hatinya mulai merasa kagum pada leluhurnya ini. Meskipun kata-katanya ini diucapkan dengan santai, tidak sulit untuk memahami tingkat kesulitan yang terlibat. Membuat teknik Do saja sudah sangat sulit, apalagi memodifikasi teknik Do yang sudah selesai. Dari sudut pandang tertentu, kesulitan yang terlibat mungkin bahkan lebih sulit daripada membuat teknik Do baru. Dengan bantuan Shosun, kepercayaan diri Shoyen secara alami jauh lebih besar. Dia menggunakan waktu istirahat untuk dengan hati-hati membandingkan kesamaan antara kedua metode Ki. Melalui perincian ini, dia menyederhanakannya dan tumpang tindih sebagai konten di antara keduanya. Setelah itu, dia mulai menyempurnakan konten yang tersisa. Tentu saja,
seluruh proses tidak semulus yang dibayangkan Shoyen. Ini karena sangat sulit baginya untuk menemukan bahkan apa yang disebut kesamaan antara kedua metode Ki. Meskipun keduanya adalah metode untuk memurnikan boneka. Bahan yang dibutuhkan, teknik pemurnian, dan kekuatan boneka semuanya merupakan masalah utama. Ini terutama berlaku untuk banyak detail boneka setan langit yang tidak dimiliki boneka Vajra. Tampaknya orang yang menciptakan boneka Vajra saat itu hanya mempertimbangkan kekuatan boneka dan tidak memperhatikan detail lainnya. Dari sudut pandang ini, boneka setan langit jauh lebih detail. Shen memusatkan seluruh perhatiannya pada dua gulungan ini selama 4 jam. Tetapi dari awal hingga akhir, ia sulit memahami makna sebenarnya. Bagaimanapun, ia telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tidak sulit untuk melihat beberapa cara. Kesulitannya adalah boneka Vajra itu seperti namanya. Vajra tidak buruk dan tidak ada rasa tidak hormat. Tidak ada cara untuk memulai. Pada akhirnya, Shen mendesah tak berdaya. Jika seseorang mengatakan bahwa dia pandai memurnikan pil obat, pemahamannya tentang cara kerja boneka terlalu kasar. Mencoba mendapatkan hasil dengan mengandalkan dorongan saja, seperti angan-angan belaka. Namun, pada saat ini, mungkin aku bisa melakukannya dengan cara ini. Ucap Shosuan tersenyum, kilatan melintas di matanya yang hitam pekat. Tak lama kemudian, Shen mendongeng karena terkejut. Shosuan menekan jarinya di titik di antara kedua alis Shoyen. Seketika, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Shoyen. Inilah hasil yang diperoleh Shosuan selama 4 jam ini. Wajah Shoyen berangsur-angsur berubah menjadi terkejut ketika dia merasakan konsep yang menakjubkan dalam informasi tersebut. Dia tidak pernah menyangka leluhurnya begitu cakap. Dalam waktu kurang dari 4 jam, dia benar-benar berhasil menghubungkan dua metode yang tampaknya berbeda itu. Dia bahkan telah membentuk pendapatnya sendiri yang unik. Bahkan dengan karakter Shoyen, dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan ini. Leluhur. Shoyen mengangkat matanya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun dengan kagum, dia dihentikan oleh Shosuan. Kita bicarakan nanti saja. Sekarang, kita selesaikan dulu apa yang ingin kamu lakukan. Aku sudah kehabisan banyak tenaga tadi. Aku akan istirahat dulu. Tanpa menunggu Shoyen berbicara, Shosuan bersandar pada batu di belakangnya. Dengan wajah lelah dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah ragu-ragu sejenak, Shoyen menjentikkan jarinya. Raja Utara muncul di hadapannya. Shoyen sekali lagi membolak-balik pikirannya. Dia berpikir sejenak dengan seksama sebelum menjentikan jarinya. Api biru pucat segera mulai membakar tubuh Raja Utara dengan ganas. Hari berikutnya, ketika api surgawi di tubuh Raja Utara menghilang, tubuh baja baru muncul di hadapan Shoyen. Saat ini, tubuh Raja Utara tampaknya tidak banyak berubah dari kemarin. Namun, ia memancarkan aura pembunuh. Aura ini tidak diragukan lagi lebih mengancam dari sebelumnya. Bahkan kulit Raja Utara sekarang memiliki kilau metalik. Tentu saja, selain perubahan penampilannya, yang terpenting adalah bahwa kecakapan bertarung Raja Utara sebanding dengan ahli Raja asal. Mengenai di mana tepatnya itu, Shoyen hanya akan tahu setelah mereka bertarung. Shoyen berdiri dan meninju Raja Utara dengan sedikit kekuatan. Tubuh Raja Utara tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, tinjunya terasa sedikit mati rasa. Ini tentu saja merupakan efek dari kekuatan petir. Melihat ini, Shoyen tersenyum puas. Kekuatan petir di tubuh Raja Utara menjadi lebih kuat. Hanya dengan sentuhan ringan, kekuatan petir akan melesat keluar dari tubuhnya dan melukainya. Baik itu untuk bertahan atau menyerang, ini adalah keuntungan besar. Senyum di sudut mulut Shoyen baru saja muncul ketika Shosuan di sampingnya tiba-tiba membuka matanya. Seseorang datang. Alisnya berkerut rapat saat ekspresi serius terpancar di wajahnya. 3 raja asal akan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Kita harus segera pergi. Ekspresi Shosuan menjadi lebih serius saat dia merasakan aura ketiga ahli itu menguncinya. Kata-katanya juga menyebabkan wajah Shoyen berubah. Apakah mereka dari sekte boneka surgawi? Tanya Shoyen. Seharusnya tidak. Salah satu auranya agak familiar. Itu adalah orang dari sekte 10.000 kalajengking yang kita temui di luar lembah api berkobar. Aku tidak yakin tentang 2 lainnya. Mereka mungkin dari sekte boneka surgawi. Jika itu masalahnya, kita akan berada dalam bahaya. Ucap Shosuan sambil menggelengkan kepalanya, wajahnya serius. Tidak disangka pihak lain akan tiba secepat itu. Shoyen buru-buru menyimpan Raja Utara yang berdiri di samping ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka berdua dengan cepat terbang ke arah selatan setelah memastikan arahnya. Benar saja, 3 sosok tiba 1 jam kemudian. Salah satunya adalah orang dari sekte 10.000 kalajengking yang ditemui Shoyen di luar lembah api berkobar, Moufu. Di daratan tak terbatas, Shoyen dan Shosuan melaju kencang ke selatan, tetapi bahaya di belakang mereka semakin dekat. Basis kultivasi Shoyen tidak setinggi milik Raja asal.
Bahkan dengan langkah pemusnah surga dan teknik sayap gajah, kecepatannya masih terbatas. Akibatnya, mereka jauh lebih lambat dibandingkan 3 orang yang mengejar. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa di bawah persaingan semacam ini, kelompok Shoyan sudah semakin dekat dengan hutan maple api. Selama mereka dapat mencapai hutan maple api sebelum 3 orang di belakang mereka menyusul, mereka mungkin dapat menghindari bahaya ini. Kita seharusnya sudah sampai di gua racun pos pemeriksaan terakhir Sekte 10.000 Kalajengking. Setelah kita melewatinya, kita akan sampai di hutan maple api. Di langit, Shoyan mendesah sambil menatap jurang besar yang tersembunyi di tengah badai pasir di kejauhan. Ketegangan di hatinya berangsur-angsur mereda. Tetapi sesaat kemudian, suara angin kencang berhenti tiba-tiba. Sosok Chosun dan Shoyan langsung berhenti di langit. Dunia di sekitarnya bergetar, dan ruang tak kasat mata terdistorsi hebat oleh badai. Ada apa? Wajah Shoyan dipenuhi keraguan sementara wajah Chosun tampak serius saat ia menatap ujung pandangannya di depannya. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, ucap Chosun. Baru saja, ia tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya ada 2 ahli kelas raja asal di depan mereka. Aura mereka telah terkunci ketika mereka berdua memasuki area ini. Ada 2 ahli raja asal lagi di depan kita. Mereka sedang menuju ke sini. Ekspresi wajah Shoyan langsung mengeras saat kata-kata ini diucapkan. Origin Ki dalam tubuhnya mulai beredar. Dari kelihatannya, pihak lain telah menduga bahwa mereka akan lewat di sini dan akan mencegat mereka di sini. 5 ahli raja asal dalam satu gerakan. Sungguh gerakan yang hebat, ucap Shoyan. Akan ada masalah besar. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menundanya sementara kau mencari kesempatan untuk pergi, ucap Chosun. Karena aura mereka telah terkunci, mereka ditakdirkan tidak akan bisa melarikan diri. Jika mereka bertarung langsung, mereka berdua tidak akan memiliki kesempatan untuk menang, apalagi melarikan diri. Bahkan seorang kaisar asal tidak akan dapat dengan mudah menghadapi pengepungan 5 raja asal, apalagi mereka berdua. Kali ini, bahkan Chosun tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Jika itu 1 lawan 3 bersama dengan Shoyan dan Raja Utara, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ada 5 raja asal, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghentikan 5 raja asal dan memberi Shoyan kesempatan untuk melarikan diri. Leluhur, apa yang kau bicarakan? Kau telah menunggu selama 1000 tahun untuk kebangkitanmu. Kau bahkan belum memiliki kesempatan untuk merasakan kemegahan benua ini. Bagaimana mungkin Shoyan meninggalkan leluhur dan melarikan diri sendirian? Jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Jika mereka benar-benar ingin menahan kita di sini, aku akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan bahkan jika aku mati. Shoyan berkata dengan tegas. Dengan lambaian lengan bajunya, Raja Utara yang baru muncul, dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan karena aura pembunuhnya merasuki area tersebut. Boneka yang sangat istimewa. Tidak hanya sebanding dengan raja asal, boneka itu juga memiliki aura yang mengerikan. Jika kita dapat membawanya kembali ke sekte dan mempelajarinya dengan benar, kekuatan sekte boneka surgawi kita mungkin akan meningkat lagi. Tiba-tiba, suara tua samar-samar bergema dari langit. Itu seperti lolongan roh jahat dari neraka, tajam dan serak. Shoyan berbalik dan melihat 3 raja asal di belakangnya telah tiba. Shoyan telah bertemu dengan salah satu dari mereka. Dia adalah Maufu. 2 lainnya mengenakan pakaian sekte boneka surgawi. Mereka jelas-jelas merupakan ahli dari sekte boneka surgawi. Kata-kata dari sebelumnya diucapkan oleh salah satu dari 2 orang ini. Sekelompok orang yang hanya tahu cara bermain dengan orang mati. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau janjikan kepada ketua sekte agar dia benar-benar setuju bekerja sama denganmu. Tak lama kemudian, 2 ahli raja asal lainnya juga muncul di depan kelompok Shoyan. 1 pria dan 1 wanita. Salah satunya memiliki rambut panjang di sekujur tubuhnya. Wajahnya berwarna hijau dan bahkan memiliki sepasang mata hijau. Wanita lainnya memiliki penampilan yang mempesona. Tubuhnya menggairahkan dan panas terekspos dengan cara yang tak terkendali, menyebabkan seseorang merasa ingin menyemburkan api. Matanya yang panjang dan sipit memiliki sepasang pupil berbentuk segitiga. Matanya menatap orang lain seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Perasaan sedingin es menekan api jahat di dalam hati seseorang. Dia benar-benar seorang femme fatale. Orang tua ini agak penasaran, kapan aku bisa mendapatkan binatang ajaib tingkat raja asal dan mencoba memurnikannya menjadi boneka. Tawa aneh lelaki tua itu terdengar lagi. Pada saat yang sama, sedikit keserakahan muncul di matanya saat dia melihat pria dan wanita di seberangnya. Hehe, Panatua Surui tampaknya sedikit marah. Apakah kamu ingin aku meminta maaf atas namanya? Wanita itu malah tertawa alih-alih marah.
Dia memasang penampilan menggoda dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengotak-atik sosoknya yang mempesona. Cahaya ungu diam-diam muncul di matanya yang indah. Seketika, pandangan lelaki tua bernama Surwi itu kabur dan ekspresi di wajahnya perlahan mengendur. Tepat pada saat ini, lelaki tua lainnya tiba-tiba mendengus dingin. Energi tak kasat mata langsung mengintimidasi teknik pesona, dan cahaya ungu di mata wanita itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, Surwi juga terbangun dari kendali sementara ini. Segera, ketakutan muncul di mata tuanya. Wanita terkutuk. Untung saja, operasi ini adalah operasi gabungan. Kalau tidak, kalau dia harus berhadapan dengan wanita itu sendirian, dia pasti sudah dipenggal sejak lama. Panatua penggoda, kuharap kau mengerti tujuan perjalanan kita. Kita tidak bisa mempengaruhi aliansi antara kedua pasukan kita hanya karena masalah kecil. Di sampingnya, lelaki tua lainnya perlahan melangkah keluar dan mengerutkan kening saat dia melihat wanita menggoda di seberangnya. Kemudian, tatapannya dinginnya kembali ke Xiaoyan dan Xiaoshuan. Hehehe, karena tetua Suchong sudah berkata begitu. Adik kecil, lihatlah aku sudah bicara begitu lama. Aku benar-benar haus. Mengapa kau tidak menghilangkan dahagaku? Di tengah-tengah kata-katanya, tatapan menggodanya tiba-tiba mendarat di tubuh Xiaoyan. Lidahnya yang menggoda perlahan meluncur di bibirnya, dan sosoknya mempesona dengan santai berputar, menyebabkan nafsu seseorang membengkak. Pinggangnya yang ramping membuat seseorang ingin meraihnya. Namun, saat cahaya ungu yang menggoda itu muncul lagi, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Api hitam pekat muncul, langsung menyapu aura berbahaya yang mendekat. Tangan kanannya mengepal, dan penguasa Sun berat berwarna hitam pekat muncul inci demi inci di tangannya. Dengan sedikit getaran, api yang berkobar itu tiba-tiba muncul. Maaf, aku khawatir aku tidak dapat membantumu. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.